dia bilang si nenek-neneknya tuh Ya. yang langsung lihat gini nih ke dia. Jadi Oh, ya? saling tatap-tatapan. Najis. Gua copot lah tuh ya headset gua tuh. Itu pas gua copot. Itu suara yang nangisnya makin jelas. Kayak kan rumahnya panggung ya, rumah Ya. panggung. Kayak ada di bawah gitu, kayak Yang ada di nangisnya kolong tuh. rumah ya. Anjir, merinding guys. Dia ngelihat ada ya sosok putih-putih itulah ya, kunti lah yang kita sebut. Lagi nyisir di rambut. Yo halo teman horor semuanya, balik lagi dengan kita ya teman-teman. Seperti biasa kita akan bercerita tentang kisah-kisah horor lagi. Tentunya ini kisah nyata yang akan diceritakan oleh teman kita yang bernama Gilang. Halo Gilang. Halo semuanya, halo. Halo, aduh. Jadi gimana nih? Ada cerita horor gak nih? Cerita horor ada sih ya. Ah, Entah itu pengalaman pribadi gitu ya, atau pengalaman orang-orang gitu ya yang diceritakan ke saya gitu ya. Yap, betul. Ya mungkin mau lanjut pertama nih, cerita horor yang mana dulu nih? Bebas. Jadi kamu sekarang ada cerita horor tentang apa nih? Oke. Pengalaman pribadi atau Pengalaman- dari teman? Kita mulai dengan pengalaman pribadi dulu aja kali ya. Boleh biar lebih mistis, oke? Yoi. Jadi dulu tuh ini di sebuah desa di Garut Selatan sana lah ya. Oke. Ya, Jadi, sebut saja Sancang Sebut saja gitu. Sancang gitu ya. Karena memang kebetulan saya dari Sancang gitu Iya, kan. betul. Ada di suatu ya di desa Sancang itu ada suatu tempat lah. Jadi ada beberapa kampung ya kan di desa Sancang itu. Nah, Ya. saya tuh awalnya tinggal di kampung A ya kan. Pas di kampung A itu saya diharuskan untuk pindah rumah karena emang si rumah tersebut udah jelek lah ya istilahnya, udah harus renovasi lah. Ya. Udahlah kita pindah karena udah beberapa kali juga pindah rumah di sana tuh ya. Pindahlah kita ke kampung B. Iya. Nah, sebut aja. Tapi itu kampung B. berdekatan kampungnya A sama B tuh. Lumayan lah, agak berdekatan lah. Soalnya emang kampungnya tuh gak terlalu jauh gitu di desa Iya. Sanjang tuh ya. Tiba kita di kampung B. Awalnya sih emang biasa-biasa aja ya, tinggal di tempat tersebut tuh biasa aja gitu. Cuman emang beberapa temen, beberapa tetangga yang ngomong tuh, waduh, kok berani banget gitu tinggal di rumah itu. Oh, itu rumahnya udah lama kosong atau ada penghuninya sebelumnya? Kosongnya tuh emang gak terlalu lama, cuma 2 tahun itu kosongnya tuh. Cuman emang di 2 tahun itu banyak kejadian. Oh, jadi banyak runtutan kejadian pas selama 2 tahun kosong itu. Pertama dari teman saya. Ya. Itu jauh sebelum saya pindah ke rumah itu. Pas dia tahu saya pindah ke rumah itu, dia cerita, wah Lang, lu kok berani banget nih pindah ke rumah itu ya? Emang kenapa gitu kan? Selama ini kan gua gak ngerasain ada hal-hal aneh lah ya. Ya Lang, soalnya gue pernah ada pengalaman lah di rumah itu. Pengalaman gimana, gue bilang. Jadi dulu tuh emang si rumah itu tuh ditinggalin sama anak muda gitu ya. Sama anak muda, jadi ditinggalin sama orang tuanya lah. Buat si anak Buat muda si itu. anak itu gitu. Nah, si anak muda ini emang sering ngajak teman-temannya buat main di situ, di rumahnya. Jadi tempat nongkrong gitu, base Tempat camp. nongkrong lah ya. Nah, lagi pada nongkrong. Pas mau jam tidur lah ya, mau jam tidur. Itu posisi di rumah itu tuh anak muda semua gitu kan. Iya. Si teman gue ini dia lagi selonjoran, terus dia lihat ke kamar. Dia kan kalau anak muda tuh kalau udah ngumpul kan ya udah tidurnya tuh di mana aja gitu ya. Di mana aja gitu kan. Di tengah rumah lah ya. Di setiap sudut ada gitu ya. Mereka ngumpul tuh di ruangan tengah ya kan. Yang udah tidur ada gitu yang biasa. Dia lagi selonjoran, dia ngeliat ke kamar. Kok katanya kayak ada manusia gitu ya kan. Dia coba cek lagi, bener gak sih ini manusia gitu ya. Ternyata pas dia tanya gitu ya ke si temennya, ini rumah ini ada orang lain lagi gak sih? Gak ada, udah kita doang. Cuma gitu. ada. Iya. Kita doang. Oh ya udah, mungkin dia salah lihat gitu ya kan. Iya. Kan pas, ya udahlah,
Gua tiduran kata dia. Tiduran kok kayak ada yang gerak. Kita tuh selalu ngerasa ya kan kalau misalkan ada sesuatu tuh ada sesuatu sih. Kayak ada apa gitu kan. Selalu ngerasa kayak gitu. Dia mulai ngecek lagi ke kamar. Dia ngecek ke kamar, dia ngeliat ini nenek-nenek gitu. Oh, di situ. Di situ nenek-nenek. Dia masih penasaran. Soalnya emang si orang ini tuh pemberani gitu ya kan. Ini beneran nenek-nenek, cuman dia bilang sih si nenek-nenek ini ya udah diem aja gitu, gak ngelakuin aktivitas apa gitu. Jadi cuman diem di tempat itu aja gitu. Kayak di kasur lah gitu ya, di kamar itu. Itu malam udah jam berapa gitu dia bilang ya. Dia masih penasaran. Terus pas ya saking penasarannya kali ya, emang kalau udah penasaran tuh ngilangin rasa takut gitu ya kan. Betul. Dia cobalah, orang udah pada tidur ya kan, yang punya rumah juga udah pada tidur. Dia cobalah, jadi si kamarnya tuh ditutupin cuma pakai tirai doang. Jadi kayak jaga ada pintunya. Jadi dari si tirainya tuh kayak kelihatan samar-samar bayangan orang gitu ya kan. Di balik tirai itu tuh. Makanya dia ngerasa kayak ada manusia gitu ya. Bentuknya tuh ya gitu kayak nenek-nenek ya, bungkuk-bungkuk gimana ya. Ya udahlah, dia penasaran. Dia buka gitu. Dia bilang si nenek-neneknya tuh yang langsung lihat gini nih ke dia. Jadi saling tatap-tatapan. Ajis. Gila. itu udah langsung, teman gue langsung lari, langsung pergi keluar. Jam berapa? Jam 2 kata dia, jam 2 dini hari gitu. Dia udah langsung pergi aja. Itu bentuk nenek-neneknya kayak gimana katanya? Biasa aja gitu, kayak nenek-nenek gitu. Cuman yang bikin dia takut karena dia bilang ya kata si temennya itu di rumahnya itu ya gak ada orang lain. Iya gitu. Apalagi nenek-nenek gak ada ya? Iya. Jadi itu nenek-nenek siapa ya? Nah, aku gak tahu nih ya. Kayaknya mungkin penunggu sebelumnya gitu. Iya, atau ya kayak ya gitulah mungkin ya. Yang gitu-gitu mungkin ya. Merinding, Cok. Nah, paginya tuh kan si teman-temannya bangun tuh gak ngelihat nih orang kemana ya kan. Cari-cari ya udah ada di rumah ya kan. Lu pulang jam berapa? Jam 2. Emang ada apa lu jam 2 gak ngabarin? Enggak ya, lagi pengen ini aja, lagi pengen makan, apa alasan gitu biar gak Oh, dia gak nyeritain gitu. Nah, dia ceritanya ke gua pas gua tinggal di rumah itu. Otomatis gua jadi suges gitu. Emang ada gitu ya kan, emang ada di rumah itu. Soalnya ya beberapa bulan gua tinggal di rumah itu gak ada apa-apa. Aman-aman aja gitu. Aman aja. Cuman nah dari situ mulai banyak cerita-cerita lah dari tetangga. Jadi konon di rumah itu tuh setiap kalau misalkan lagi sepi nih ya, lagi gak ada anak-anak nongkrong ya. Lagi kalau misalkan si anak nongkrong itu lagi gak nongkrong di rumah itu. Misalkan jam 3 subuh atau jam 2 tuh kayak ada kegiatan di rumah itu tuh. Kayak orang sapu-sapu lah, masak gitu ya. Masak gimana? Nyuci. Kegiatan ini padahal rumahnya tuh kosong. Kosong. Itu mau siang mau malam ada gitu. Biasanya ini malam. Kalau siang biasa lah ya, emang gak terlalu spooky lah, gak terlalu nyerem-nyeremin gitu ya. Cuman pada cerita lah ya. Waktu belum diisi sama keluarganya Mang Gilang mah. Ini rumah gini. Wah, saya mah iya aja. Masa gitu bodoh kan. gitu. Masa bodoh ya udahlah. Selama gak ngeganggu saya mah bodo amat gitu ya kan. Banyak pokoknya tetangga tuh nyerita gitu. Jadi ngerasa beruntung gitu mereka tuh. Jadi kalau misalkan mereka malam belum tidur tuh jadi ngerasa aman gitu ya. Karena si rumahnya udah ditempatin. Sebelum ditempatin tuh katanya wah, kalau di kampung tuh ada ini nih, kalau buat misahin beras sama gabah tuh yang ayakan. Iya, pakai ayakan gitu kan. Nah, gitu ya soalnya. Tiap malam tuh pasti ada gitu yang kayak gitu. Suara yang lagi nyapu lah, pokoknya kegiatan. Oh ya udahlah, gue mau bodo amat itu selama gak ngeganggu gue gitu. Cuman ada satu kejadian gitu kan. Saya tuh pulang kerja sekitar jam 6 sore lah ya. Saking capeknya, gak nyempetin mandi, gak nyempetin apa gitu ya. Langsung aja nyelonong ke kamar. Itu posisi ibu sama bapak gua tuh belum pulang ke rumah. Masih sepi ya, gitu. lagi pada kemana lah gitu ya. Masih sepi itu. Udah gua tidur. Gua tuh ingat gitu ya, gua tuh tidur sambil pakai alat musik, pakainya headphone ya. Iya, nyalain musik ya. Biar lebih tenang gitu ya kan, biar lebih nyaman biasa.
Biar chill gitu ya. Chill gitu ya tidurnya ya kan. Oke gue tidur, gue inget tuh kebangun sekitar jam 11 malam. Padahal itu belum jam 12, belum jam berapa gitu ya kan. Jam 11 malam kebangun karena ada yang nangis. Itu padahal pakai headset, tapi kedengaran gitu. Yang gue aneh tuh gitu. Ini kok ada yang nangis. Gue coba lihat HP, ngelihat jam dulu kan, jam 11. Terus gue lihat MP3 player kan. Ini MP3 player masih nyala nih. Lagi masih muter musik nih. Cuman kok ada yang nangis. Gue penasaran, masa sih gue ngedownload suara orang nangis gitu ya kan. Masih aneh juga gitu, ngapain gue ngedownload suara orang nangis ya kan. Oke lah, karena saking penasarannya gue copot lah tuh ya headset gue tuh. Itu pas gue copot, itu suara yang nangisnya makin jelas. Kayak kan rumahnya panggung ya, panggung. Kayak ada di bawah gitu, kayak yang ada di kolong rumah ya. Anjir, merinding guys. Nangisnya tuh kayak orang yang sedih gitu ya. Banget, kayak yang kesakitan. Kayaknya nyerian. Sunda mah kayaknya nyerian lah pokoknya. Yang sesegukan gitu tuh. Itu gua masih anjir, ini beneran gak sih yang itu nangis? Cewek apa? Cewek. Ini beneran gak sih? Masih gitu tuh. Gue masih liatin HP, takutnya emang bener gue keputer ini ya kan. Anjir, pas makin lama kayak makin dekat gitu si suaranya tuh. Wah anjir, ini gak bakalan bener. Gue langsung loncat ke ruangan tengah. Di ruangan tengah kebetulan ada bapak gue tuh. Oh udah datang. Ayah naon bahasa Sundanya kan. Ada apa? Ada yang nangis pak. Ada yang nangis di mana? Orang dari tadi bapak lagi nonton TV gak ada apa-apa. Di kamar pak ada yang nangis pak. Di kamar ada yang nangis. Itu mah apa? Mungkin suara anjing ngegonggong lah. Anjing ngegonggong kan gak gitu juga. Ya kan gue tahu gitu ya. Anjing kalau ngegonggong juga gak kayak orang nangis gitu ya. Yang ngaung-ngaungnya tuh gak kayak orang nangis gitu loh. Ya kalaupun itu suara anjing gak mungkin lama gitu ya kan, sampai sesegukan gitu. Wah itu dari situ tuh gue yang biasanya tidur sendiri, biasanya berani gitu. Berani gitu ya tidur di kamar sendiri. Itu selama 3 hari gue tidur sama orang tua tuh. Saking takutnya gue. Itu sih emang gimana ya, kayak jelas banget gitu. Apalagi pas gue penasarannya ini emang bener yang nangis nih. Jadi suaranya tuh dari jauh kayak deket gitu ya. Ngedeket. Nah itu ya, pas ngedeketnya itu yang bikin gue takut. Takutnya emang pas dekat kan lihat lah. Itu yang tapi gak sampai nampakin sih. Gak sampai nampakin. Cuman itu bener sih, sampai 3 hari gue gak mau tidur sendiri di kamar gue tuh. Gue tidur sama orang tua terus sampai akhirnya gue cerita lah ya ke temen. Ini bapak gue tuh cerita gitu ya ke kalau di sana tuh bukan guru spiritual sih, tapi ke orang bisa mungkin sih, ya. Yang di kuncen. Bukan kuncen, tapi yang dituakan lah di sana gitu ya. Pupuhu kalau bahasa Sundanya. Sepuh gitu. Diceritain lah ya. Oh ya udah, katanya mesti baca doa apa gitu waktu itu. Gua lupa. Yang mesti baca siapa nih? Ya lu, karena lu yang ininya yang denger. Orang lain kan gak ada yang denger gitu. Takutnya emang si setannya ini pengen kenal dulu. Pengennya tuh emang ngeganggu lu doang gitu ya kan. Oh gitu, ya udahlah. Gue dikasih bacaan apa, terus mesti muterin rumah itu 3 kali sambil baca-baca itu. Itu gue maghrib tuh muterin rumah. Rumahnya agak gede juga ya kan. Capek tuh gue muterin 3 kali. Dan ya alhamdulillahnya gitu ya, dari semenjak pagerin, dipagerin ya istilahnya ya. Aman tuh alhamdulillah, gak ada apa-apa. Cuman emang jadi kesuges gitu. Orang-orang rumah jadi kesuges. Dari yang tadinya bodo amat ngedenger cerita orang lain, ini anaknya sendiri yang denger gitu ya kan. Anaknya sendiri yang ngalamin. Jadi pada kesuges loh. Jadi gue yang biasanya kalau main tuh pulang ke rumah malam jam 10, jam 11, jam 12 tuh orang rumah tuh bodo amat gitu ya kan. Ini baru jam 9, jam 10 tuh udah pada nelponin. Pulang takut ada apa. Waduh. Jadi makin ini ya kan, jadi makin kesuges gitu ya. Jadi makin kesuges, padahal guanya pun udah gak ngalamin apa-apa gitu. Cuman ya udahlah ya.
Kata orang tua, udah ini mesti pindah rumah, udah gak bakalan bener tinggal di rumah ini. Ya akhirnya pindah rumah dari situ lah. Dan terakhir sih rumah itu direnovasi habis gitu. Jadi dari yang tadinya panggung jadi rumah panggung, jadi rumah permanen lah. Iya. Jadi pakai tembok bata kayak gitu-gitulah biar gak ada kolongnya, takutnya memang si setannya diem di kolong kali ya. Kayaknya cerita Mang Ibing, tahu nggak itu kalau yang lucu? Bener-bener maung sini lain sih. kayak gitu. Tapi setelah itu udah gak ada gangguan lagi. Setelah dibacain sih. Saya yang ngalamin waktu itu emang nggak ada, cuman orang tua gitu ya, adik, kakak jadi pada kesuges. Padahal gak ngalamin juga gak ngalamin juga mereka, cuman jadi pada kesuges gitu. Nah ini habis dari si kampung B ini pindahlah ke kampung C. Agak lumayan sih dari kampung B ke kampung C ini, agak jauh lah ya. Tapi masih di daerah itu? Masih di daerah Sancang. Nah di kampung C ini kita pindah ke apa ya istilahnya tuh, kalau di bahasa Sundanya tuh apa ya, sirah cai, mata air. Iya, mata air kecil ya, air lah ya, yang dari hulunya ke hilir gitu ya kan. Nah mitosnya gitu ya kan, kalau hulu air tuh ya, kalau sirah cai itu mitosnya emang kandangnya yang gitu-gitu ya kan, siluman kayak gitu, jin ya, Nyai Kunti lah yang gitu-gitu ya kan. Iya. Karena emang dasarnya kita tuh emang bodo amat sama hal yang kayak gitu. Sebelum kita ngalamin sendiri gitu ya kan. Sebelum kita ngalamin sendiri mah ya udah bodo amat dulu gitu. Tinggallah kita di situ, dan alhamdulillah sih selama tinggal di situ, walaupun kata tetangga, wah ada itulah, ada itulah. Gak ini gitu, gak pernah ngalamin. Cuman emang karena mungkin ya karena emang deket sama si sirah cai ini ya, si hulu air ini, kayak si rumah tuh kayak gimana ya, jadi suasananya tuh emang kalau udah malam tuh kayak dingin hawanya gak enak, hawanya tuh gak enak, horor lah. Dinginnya tuh bukan dingin cuaca gitu ya. Tapi dinginnya tuh dingin yang beda gitu ya, kayak ada apa nih gitu ya kan. Bahkan terakhir gue tuh lagi main ya di rumah teman. Sebenarnya kejadiannya banyak ya di rumah itu tuh, banyak gitu. Nyambung lah sama cerita yang kemarin diupload tuh, yang gue digangguin pas lagi tidur bla 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 lah ya. Terakhir gue lagi main di rumah teman gue. Adek gue nih agak pemberani sebenarnya. Cewek ya? Iya cewek, mau ditinggalin jam berapapun bodo amat gitu ya. Nah gue kan tinggal tuh berdua ya di rumah itu tuh. Gue lagi di rumah teman gue, masih jam 9 malam nih, belum malam-malam banget gitu kan. Tiba-tiba adik gue nelpon, pulang nape? Tiba-tiba jam 9, udah baru jam 9 gitu nyuruh pulang. Tumben-tumbenan gitu ya? Tumben-tumbenan. Kenapa? Udah pulang aja, ini tetangga katanya ngelihat yang aneh-aneh. Ngelihat apa ini? Ya, penasaran gue ya kan. Ngelihat apa? Tanyain dulu ke tetangganya, takutnya emang ngeprank lah atau apa gitu ya. Pastiin kan? Dulu gitu kan. Pastiin dulu. Iya itu ngelihat yang putih-putih di atas rumah katanya. Wah ya udahlah ya. Gua langsung cabut ya kan, takutnya emang bener gitu kan. Langsung cabut, ngeliat rumah nggak ada apa-apa gitu kan. Gua tuh takutnya bukan takut sama hantu sebenarnya, takut emang ada orang-orang jahil atau gimana. Soalnya kan udah mah di rumah itu cewek sendiri, ada gua gitu ya kan, takutnya ada apa-apalah. Soalnya kejadiannya banyak gitu, kayak yang gedorin rumah kayak gitu-gitu tuh udah sering. Dan itu emang ya kelakuan orang-orang inilah yang lagi pada mabok gitu. Makanya gue tuh kalau pas adek gue bilang kayak gitu, itu udah standby bawa kayu lah buat mukulin atau apa gitu kan, udah siap-siap aja. Pas kesana gak ada siapa-siapa gitu. Tadi lu dikabarin siapa kalau di atas rumah ada yang putih? Itu tetangga yang atas rumah, kata yang di atas. Samperin lah gue ya. Paneh bener ninggalin lu bodas gitu. Lu bener ngelihat yang putih-putih. Ya tadi lihat, yang lihat bukan cuma saya. Siapa aja sini.
Gua tanyain satu-satu gitu. Sama gitu. Sama katanya ada yang putih-putih lagi ngapain tuh gua. Nggak tahu Kak, soalnya jadi lihatnya tuh mereka ngelihat sekilas karena takut ya udah gitu langsung cabut. Langsung cabut terus nelponin adek gua. Nelponnya tuh Dek itu di rumah ada suara aneh-aneh gak katanya. Gak ada katanya. Emang kenapa? Ya hati-hati katanya ada yang putih gitu kan. Itu yang putihnya pastinya di dalam rumah di atas rumah, di genting gitu? Di genting rumah ngelayang gitu. Iya seperti ini. Aduh, untungnya sih gue selama di rumah itu tuh gak pernah dinampakin apa-apa. Cuman emang kalau hawa atau suasana emang sering gitu. Iya, ngalamin kayak gitu. Karena emang di kampung itu tuh kayak si hantunya tuh emang kayak yang gede gitu energinya. Soalnya kan hantu yang bisa ngeliatin wujud dia gitu ya. Itu kan termasuk yang energinya gede, energinya kuat. Apalagi sampai bisa lama nampakin tuh kuat. Pernah ada cerita, ada anak kecil ya. Ini masih sekitar jam 8 malam. Dia ngelihat ada ya sosok putih-putih itulah ya, kunti lah ya kita sebut. Lagi nyisirin rambut. Nah, itu posisi di mana tuh? Posisi di kamar? Enggak bukan di rumah, tapi agak jauh dari rumah agak jauh dari rumah. Si anak kecil ini langsung ngomong ke orang tuanya. Itu ada yang putih-putih lagi nyisir katanya, lagi nyisir. Langsung pada datang lah ke tempat itu. Itu yang datang ke tempat itu bukan 1 orang 2 orang, tapi banyak. Dan diliatin banyak orang, dia tuh masih nyisir. Cuek aja. Itu maghrib itu atau gimana? Itu sekitar jam 8 malam. Itu tempatnya kayak gimana sih? Yang tempatnya biasa aja. Tempatnya kayak halaman, kayak halaman tempat main anak-anak gitu. Cuek aja gitu, dia nyisir aja gitu kan. Waduh, ini kayaknya emang kuat energinya gitu. Nah, karena mulai resah gitu ya si bapak-bapak yang di situ, orang tua yang di situ, mereka coba nyamperin buat ya udahlah ngusir, jangan di sini gitu kan. Ini tempat main anak-anak gitu. Anak-anak kan kalau baru ngaji tuh biasanya pada ngumpul apal, main perang-perangan sarung ya kan. Mau disamperin langsung terbangnya tuh emang ke arah rumah gua. Oh, jadi tempatnya tuh rumah lu gitu. Jadi memang apa base ya? Campnya lah. Iya, base campnya lah, jadi penglewatan gitu kan. Soalnya ini rumah gua, nah di sananya tuh itu yang hulu air itu. Jadi kalau mau ke hulu air tuh ya lewatinya rumah gua gitu. Kayaknya itu yang putih-putih itu yang nyisir. Kayaknya itu sih. Aduh. Kayaknya itu sih. Gila. Kayaknya jadi si kuntinya mikir kayaknya, aduh gua di sana diusir nih. Siapa tahu di sini enggak ya kan. Kayaknya gitu. Kayaknya di sini aman itu. Kayak gitu kali. Dan itu dikonfirmasi sama beberapa orang tua di situ tuh benar, mereka yang pada ngeliatin gitu. Iya. Ya cuma bukan hanya satu yang hanya satu orang. Biasanya kan kalau satu orang tuh bohong cerita. Ternyata ya ketika gue tanyain satu-satu emang bener mereka tuh pada lihat juga gitu. Dan yang ngeliat tuh banyak gitu ya kan. Kayaknya cerita di kampung gue tuh gimana, kalau yang kayak yang putih-putih gitu tuh emang kayak kuat-kuat energinya. Sering banget mereka pada ngejar-ngejar yang kayak gitu tuh. What? Ya kalau di ilmu gitu ya. Takutnya gini kan, misalkan kalau emang si hantu ini misalkan takutnya membawa mara bahaya buat kampung tersebut kan. Jadi ya mending kita kejar aja, jangan sampai dia diam di kampung itu gitu kan. Mending pergi jauh lah atau gimana. Soalnya kan emang kalau yang kayak gitu tuh mitosnya deketin rumah orang yang lagi hamil lah, buat dibawa bayinya atau apa gitu ya kan. Dan kebetulan ya waktu itu lagi banyak orang-orang hamil gitu ya di rumah, di tempat gua gitu, di kampung gua. Jadi ya mereka nyoba buat buat ngusir gitu. Nah itu sering, bahkan kalau misalkan gua malam-malam belum tidur tuh kayak jam 2 subuh tuh pada teriak, gua kira lagi berburu babi hutan. Nah, soalnya sering ada yang berburu babi hutan di tempat gua ya kan. Itu kalau gua keluar tuh emang lagi pada ngejar yang kayak gitu. Iya. Jadi posisi rumah kamu tuh di sana tuh kan pohon karet gitu ya? Iya, perkebunan soalnya gitu perkebunan. Ya? Cuman di daerah gua udah nggak masuk, bukan masuk perkebunan sih, udah nggak ada perkebunan karetnya, tapi rumah penduduk gitu. Iya, rumah penduduk sama hutan-hutan biasa lah gitu. Hutan-hutan biasa. Kalau
sono-sononya emang perkebunan karet gitu kan. Nah itu tuh sering kalau misalkan gua jam 11 atau jam 2 belum tidur tuh orang berisik tuh emang kayak gersak-gersuk gitu ya. Sering gitu orang berisik. Kalau gua lihat keluar tuh emang lagi pada ngejar yang kayak gitu. Jadi tapi pada berani ya orang-orang yang di sana ya. Iya sih, emang antara berani dan emang ini sih apa, nekat gitu Iya, kan. nekat. Pengen nyelamatin kampungnya gitu. Nyelamatin kampung gitu ya Iya, kan. betul. Ya daripada kejadian apa-apa ya mending diusir sekalian gitu ya kan. Dan emang ya kayak yang kayak gitu tetap aja di situ lagi tinggalnya gitu, gak mau kemana-mana, emang udah nyamannya di situ. Kayak gitulah ya. Gila guys. Gimana ceritanya, serem gak? Kalau aku sih serem sih, sampai merinding. Ya mungkin buat episode kali ini segitu dulu aja ya. Tapi masih banyak cerita ya? Masih banyak ya stok-stoknya buat diceritain buat kalian juga ya. Jadi buat teman-teman yang suka dengan ceritanya, dengan video ini, kalian bisa di like, komen, dan subscribe ya. Dan jika ada yang ingin tanyakan, kalian tinggal tulis di kolom komentar, oke? Jadi ya, kita akan undur diri ya mungkin ya? Iya, mungkin undur diri. Dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke. Bye-bye.